bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu tilawah dan syarif tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Putra dan Ananda Zakia. Waktu dan tempat kami persilakan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu asyaqqa sam'ahu wa basarahu bi aulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal-laili idza yaghsha Wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal
terbesar yang nantinya akan kita wariskan kepada anak-anak adalah tauhid. Tidak ada yang melebihi dari itu semua. Sehingga kita senantiasa akan selalu berharap bahwa anak-anak kita mewarisi tauhid dari kita semua. Dan insya Allah mereka lebih baik daripada kita. Mereka lebih khusyuk dalam ibadahnya. Kita lihat juga bacaan Al-Qur'annya bagus. Bapaknya mungkin kalah. Coba Pak Edi maju. Tentu kalah. Dan kita juga berterima kasih yang sebesar-besarnya para ibu ustadzah yang telah mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki sehingga senantiasa bisa mendermakan dirinya untuk mengajar anak-anak, di samping juga mendulang amal jariah ya, agar nantinya pasti akan sangat berguna di yang akhir nanti, karena hanya amal-amal itu yang senantiasa akan mengalir pada beliau yang tiada henti selama anak-anak didik itu bisa mengamalkan apa yang telah didapatkan dari gurunya. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada hamba panutan kita, kepada suri tauladan kita, kepada hamba maksum yang senantiasa dijaga oleh Allah, yang telah dipersiapkan dengan seluruh alam semesta ini, sehingga kita senantiasa merasa tercukupi oleh keberadaan beliau, keberadaan Rasulullah SAW, dan itu tentunya dikawal hingga awal hingga akhir. Dia sampai akhir zaman akan dikawal oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk itu marilah kita tidak bosan-bosan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan bersolawatlah alasan Allah untuk memberikan rahmat, memberikan hidayah kepada kita semua, dan tentunya di akhirnya nanti kita bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sempat 1 Muharram 1445 Hijriah sudah diambil pintu. Hendak berucap salam untuk yang menunggu. Apakah dirimu, engkau, ataukah diriku? Atau orang yang masih asik berselancar dengan mimpinya yang kan kau beri salam? Ataukah para syuhada, para alim, atau para ahlul ghibah? Tidak, sekali-kali tidak. Semua kan terengkuh dalam salam dan rahmatnya yang agung. Semua kan dicukupkan. Semua kan mendapat rahman dan wahyu. Kitalah yang angkuh dan sombong, yang terlalu asik dengan diri sendiri, yang terlalu cuek dengan sekitar, yang ambisiku ternyata mengalahkan semuanya. Aku diam, terpaku dalam tautan asa yang berjibun. Hariku tak pernah usai dalam berhitung. Hariku hanyalah untuk kesenanganku. Jumat belum usai kuhikmati. Sabtuku sudah tiba. Kemarin Senin belum kulayani secara layak. Kini Selasa sudah datang lagi dengan tergesa. Kini sudah tahun baru lagi. Tahun berjalan bagai bulan.
Bulan-bulan berlari bagai matahari. Detik-detik melesat bagai kilat. Dan aku masih saja seperti semula, bergeming bagai berhala, berkutuk bagai raja. Kita masih di sini, begini. Serasa tidak ada yang berubah. Serasa tidak ada yang bertambah. Serasa tidak mendapati apa-apa. Belum sempat aku menyapa, kau sudah bergegas berlalu. Belum sempat sholat subuh, matahari keburu terbit. Belum sempat sholat duhur, ternyata matahari sudah di ufuk barat. Belum sempat sholat asar, ternyata hari sudah berhendak berganti. Belum sempat bersedekah, keburu kala berjudi. Belum sempat menabung pahala, keburu bangkrut dalam kubangan dosa. Demi masa, akankah kita terus merugi? Akankah terus terlewatkan bagai angin tak berarah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Alla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahuinya dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Allahu
masjid, harus ngajak anaknya juga soleh. Karena boleh jadi kesolehan kita kemudian anak gak soleh, kita katut itu. Kita katut, kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu hanya soleh sendiri anakku, tidak kamu hiraukan untuk menjadi anak yang soleh. Dan anaknya juga ngadu kepada Allah, ya Allah, orang tua saya hanya mementingkan ibadahnya diri sendiri. Saya nggak pernah diajari baca Al-Quran, saya nggak pernah diajari sholat, saya nggak pernah diajari bagaimana berpuasa yang baik. Gitu. Tetapi ketika anaknya menjadi anak yang soleh, ini akan mengangkat derajat orang tuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi saya karena ini muncul karena melihat anak-anak kita ini tampil. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan itu dalam Al-Quran di sisi Allah itu ada 12 bulan. Diawali dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Itu ada 12 bulan: Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan bulan Muharram ini di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah. Nah, karena ini bulan dimuliakan, maka itu kemudian dianjurkan untuk mengisi bulan Muharram ini dengan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu puasa ya puasa, silahkan. Yang mampu memperbanyak sholawat ya sholawat, silahkan. Yang mampu memperbanyak baca Al-Quran ya silahkan. Yang terpenting diisi dengan kegiatan positif. Nah, kenapa, pertanyaan kita, kenapa bulan Muharram ini diperingati menjadi tahun baru dalam kalender agama Islam? Ini berawal ketika sahabat Umar ibn Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat ini kan kemudian digantikan kepemimpinan umat ini ke Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Bapak Ibu, mohon maaf, sebelum masuk Islam itu sejahat-jahatnya orang. Umar bin Khattab ini jangankan orang sepremannya orang. Kalau saat ini orang sekarang ini dibunuh baru dikubur. Kalau zamannya Umar bin Khattab sebelum dia mendapatkan hidayah, hidup-hidup dikubur. Apalagi di masyarakat Arab jahiliyah itu anak perempuan itu menjadi hal yang hina bagi keluarga. Gitu. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah punya anak perempuan, karena itu dianggap membawa kehinaan di tengah kehidupannya keluarga, dikubur hidup-hidup anaknya. Dikubur hidup-hidup. Tetapi ketika dia mendapatkan hidayah, dia orang yang pertama merelakan nyawanya untuk membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad kemudian bersabda bahwa nanti kejayaan Islam diawali dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Padahal dulu premannya ya masyarakat jahiliyah itu. Tetapi Sayyidina Umar ini Bapak Ibu, di antara 10 sahabat yang sama Rasulullah dijamin masuk surga, masih hidup. Rasulullah mengatakan ada 10 sahabatku yang nanti akan masuk surga. Di antaranya adalah Sayyidina Umar. Hadisnya itu Al-Ashraf Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ada 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah. Orangnya masih hidup ini, bahwa dia nanti menjadi penghuni surga.
Di antaranya adalah sahabat Umar ibnul Khattab. Ini menjadikan pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ternyata penghuni surga itu bukan dari golongan orang yang baik dari awal sampai meninggal dunia baik. Ternyata penghuni surga itu juga orang-orang yang awalnya jelek kemudian baik, ini juga berhak menjadi penghuni surga. Contohnya sahabat Umar itu. Maka itu kemudian tidak usah kecil hati. Pak Ustadz, saya dulunya preman, saya dulunya pemabuk, saya dulunya begini. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang sampai seterusnya jenengan berusaha menjadi orang baik. Tidak layak saya masuk surga. Sahabat Umar ibn Khattab itu lebih daripada jenengan. Tetapi ternyata penghuni surga itu bukan saja orang yang dari awal baik sampai kemudian akhir hayatnya baik. Orang yang awalnya jelek tetapi akhir hayatnya baik, ini juga berhak menjadi penghuni surga.